Baik Bapak Ibu kepala sekolah atau ketua PPDB atau operator panitia. Berikut adalah data-data yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terkait data PPDB. Yang pertama, data-data secara umum yaitu email, nama sekolah, NPSN sekolah. Mohon jangan salah NPSN karena nanti akan di VLOOKUP link rumus dengan master data. Kemudian selanjutnya nama kabupaten, pilih salah satu, nama kepala sekolah, data-data kepala sekolah dan ketua PPDB, alokasi anggaran ya, nomor 9 ini dana BOS dalam 1 tahun dalam bentuk rupiah, silahkan diproyeksi saja atau dihitung sekian tahap atau TW dikalikan total setahun. Kemudian yang realisasi yang sudah cair, kemudian nomor 11 dana PSB berapa alokasi, nomor 12 berapa realisasi yang sudah cair saat ini. Kemudian lanjut ke nomor 13 ada ruang kelas atau rombel mulai dari ruang kelas 10, rombel kelas 10. Nah, mudah-mudahan seluruh ruang kelas sama dengan seluruh rombel. Begitu juga kelas 11, berapa jumlah ruang kelas dan berapa jumlah rombel kelas 11. Dan kelas 12 juga seperti itu. Nomor 19 lanjut, ada daya tampung sekolah PPDB tahun ini yang baru berlangsung ini 2024-2005, kemudian jumlah pendaftarannya berapa, total yang diterima berapa, yang tidak diterima ada berapa, dan yang daftar ulang berapa. Nah, ini per cut off hari ini ya, per hari Sabtu atau Minggu, mudah-mudahan hari Senin karena sudah MPLS, sudah betul-betul final, tidak ada lagi yang daftar ulang sehingga bisa terdeteksi jika masih ada sisa kuota atau yang lain-lain untuk disesuaikan dengan juknis Bapak Ibu. Di juknis itu adalah memprioritaskan cadangan zonasi yang kira-kira masih belum bersekolah atau cadangan prioritas lainnya seperti misalnya atensi dari ombudsman, inspektorat dan lain-lain berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Ini ada nomor 24 proyeksi seluruh siswa baru yaitu tahun lalu ya, proyeksi seluruh siswa baru tahun lalu, PPDB tahun lalu nih, 2023-2024. Nah, kemudian nomor 25 yang tahun ini, proyeksi seluruh siswa baru 2024-2025. Proyeksi ini pendekatannya juga kami kurang begitu paham, jadi silahkan Bapak Ibu bagaimana biasanya memproyeksi. Memang seharusnya proyeksi ini berdasarkan hasil pemetaan bersama eh, stakeholder atau para pihak seperti SMP-SMP di sekitar, kemudian pemangku kepentingan lainnya seperti kelurahan atau desa atau RT dan seterusnya. Jadi berapa penduduk usia sekolah yang akan tamat SMP itu menjadi proyeksi yang ada di wilayah zonasi. Namun jika belum sampai ke situ, silahkan pendekatan lainnya yang digunakan. Ini khusus afirmasi ya, berapa proyeksi afirmasi silahkan diperkirakan saja Bapak Ibu, mudah-mudahan mendekati. Baik itu yang tahun lalu nomor 26 maupun yang tahun sekarang yang nomor 27. Next, nomor 28 kita membahas tentang daya tampung, berapa daya tampung di zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, kemudian di prestasi. Daya tampung yang kondisi realnya ya, sesuai dengan persentase atau sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah Bapak Ibu. Jumlah pendaftar per jalur juga diminta untuk tahun ini ya. Yang baru selesai ini pendaftar zonasinya berapa, afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi. Nah, dari situ lanjut 36 ini adalah yang telah ditetapkan atau pengesahan. Prosedurnya di Permendikbud memang penetapan melalui surat keputusan kepala sekolah setelah diadakan rapat Dewan Guru. Namun mohon maaf jika memang saya tidak mencantumkan di juknis dari Permendikbud sehingga menjadi atensi dari pemeriksa sebelumnya. Dan itu saya juga akan sampaikan sepenuhnya adalah kesalahan saya pribadi sebagai bagian dari tim penyusun juknis. Saya juga
tidak mengingatkan Bapak Ibu pada saat itu. Tapi apapun itu, apa yang sudah ditetapkan atau disahkan sebagaimana kita biasanya, baik yang disahkan oleh saya ketika sebelum ada PLT maupun oleh Bapak PLT Kabid. Berapa penetapan per jalur ya sesuai permintaan Pak Kabid, yaitu ada rekap per jalurnya. Dan next sampai total penetapan halaman 40, nomor 40, total penetapan dari semua jalur. Dan nomor 41 diminta berapa jumlah afirmasi yang tidak diterima. Tim, tim BPKP ada analisis khusus. Nomor 42 kita bicara tentang sisa kuota di jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas ulang kembali, prestasi itu berapa sisa kuotanya. Sehingga seluruh sisa kuota itu ditotalkan menjadi nomor 46. Nomor 47 jumlah memenuhi syarat tapi tidak diterima di jalur zonasi dan di jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Jadi berapa jumlah yang memenuhi syarat tapi tidak diterima per jalurnya. Nomor 51, apakah pihak sekolah melaporkan ke dinas kelebihan atau kekurangan pendaftar? Pilih salah satu. Kemudian nomor 52, apakah pihak sekolah mengalihkan pendaftar ke jalur lain? Pilih salah satu. Nomor 53, apakah dinas mengalihkan pendaftar ke jalur lain? Ini juga berkaitan dengan pasal 33 Permendikbud penyaluran kelebihan kepada sekolah yang kurang. Itu sebenarnya bisa sesuai prosedur. Nah, di sini nomor 54, berapa jumlah peserta didik saat ini? Saat ini berarti yang sudah mendaftar ulang dianggap sebagai kelas 10 ya, 10, 11, 12. Kemudian akreditasi sekolah, pilih salah satu, capaian rapor dari kemampuan literasinya, berapa capaiannya, berapa skornya di tahun lalu. Dan tahun ini juga diminta berapa capaiannya, berapa skornya untuk literasi. Begitu pula untuk yang numerasi, diminta yang tahun lalu capaian dan skor. Eh, Kemudian indeks karakter juga diminta tahun lalu dan sekarang. Berapa capaian, berapa skor. Lanjut ke nomor 68, ada data keadaan guru. Berapa jumlah PNS-nya, berapa jumlah P3K, jumlah honorer, jumlah guru sertifikasi yang ini aja, yang menginduk atau yang seluruh ya. Nah, ini saya agak bingung nih, data keadaan guru. Sesuaikan aja Bapak Ibu dengan analisis beban kerja atau analisis Anjap ABK ya. Biasanya kalau analisis dari Pak Novi Cahyadi biasanya di kepegawaian, kita ngikuti prosedur itu saja. Bagaimana Bapak Ibu biasanya kalau ada mutasi guru, kalau dulu saya pernah dengar S1, S2, yang itu aja jadi panduannya jumlah-jumlah keadaan guru, karena itu biasanya digunakan oleh bidang PTK dalam melakukan analisis kebutuhan guru. Diminta juga guru sertifikasinya ada berapa, guru non sertifikasinya ada berapa, yang sesuai standar ada berapa. Mungkin itu untuk menghitung kecukupan guru. Jadi kalau perkiraan saya mungkin yang mau induk juga kalau dia mengajar di situ ya pada hitung gitu. Yang agak repot nanti jadi double-double ya data gurunya. Baik, ini nanti bisa konsultasi juga ke bidang PTK Bu Mardesa Bu Ning terkait jumlah guru PNS yang biasanya disampaikan ke PTK, itu tolong disalin saja ke sini supaya satu data satu persepsi. Nanti kami cek juga dari Dapodik dari Pak Wantoro untuk sinkronisasi. Kemudian keterangan analisis guru, apakah gurunya kurang, cukup atau lebih, kondisi ruang kelas sekarang. Berapa ruang kelas baik, rusak ringan, sedang, berat, rusak berat, sehingga total ruang kelas ada berapa. Dan jumlah seluruh peserta didik yang sudah diminta di atas tolong ditulis lagi. Di sini ada jumlah rombelnya keseluruhan berapa sehingga didapatkanlah rasio rombel siswa rombel. Secara keseluruhan masih sesuai ketentuan. Lanjut di 83 ini ada kondisi laboratorium, eh, kemudian perpustakaan berapa kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Total laboratorium ada berapa? Di bawah perpustakaan karena hanya satu, langsung kita checklist saja berapa eh, apa namanya apa kondisi perpustakaannya. Lokasi sekolah apakah berada di daerah pinggiran atau terpencil, dipilih salah satu. Kemudian alasan atau keterangan terhadap permasalahan dan solusi PPDB atau hal lain yang ingin disampaikan. Baik, itu penjelasan yang harus diisi. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Tolong dicek lagi.
apa yang akan diisi sehingga tidak terjadi kesalahan input data dan kesalahan analisis dari tim GPKP. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.